Halo Shalom, jemaat kesayangannya Tuhan, jemaat GP Anugerah dimanapun Anda berada. Aku percaya penyertaan Tuhan tetap nyata, tetap sempurna atas hidup setiap kita, amin. Mari kita siapkan hati kita pada hari ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kalau kami sudah boleh menginjakkan kaki kami di hari yang ke-7 di bulan ke-6 ini Tuhan, itu semua karena berkat anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Kami mau bersyukur atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu yang dahsyat atas hidup kami Tuhan Yesus. Jemaat dimanapun jemaat berada Tuhan, kami percaya Tuhan selalu ada penyertaan Tuhan yang nyata atas hidup jemaat kami Bapa. So pagi hari ini Tuhan Yesus, kami siap memulai meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Kami siap bersuka cita Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bersyukur
bersyukur Yesus. Tuhan, yes, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa. Yesus Tuhan, banyak sudah Kau perbuat atas hidup kami Tuhan. Mari kita pujian ini dari awal, katakan. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Bapak terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, kau bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan lebih sungguh lagi. Yes, Kau Allah yang besar Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Sekalipun kami melewati lembah kelam, kami tak takut Tuhan, sebab Engkau yang beserta kami. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan tak ada lembah kelam. Kamu nikmati pujian ini saudaraku. Yes Tuhan, hatiku takkan gentar Yesus, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Allah, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan dalam hidupku. Yes, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan harapan hidupku. How great is our God. Come on, let's sing it out. Sing with me. He's our God. And always sing Oh, how great is our God. How great
Jesus. name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see How great is our God. How great is our God. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. How great is our God. Yeah. And all will see how great is our God. And all will sing how great. And all will sing how great. how great. Is our God. Kemuliaan Tuhan lebih dahsyat. Yes. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang layak dipuji dan ditinggikan, dan kami siap memuji, meninggikan nama-Mu lebih sungguh lagi. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik. Haleluya. Amin. Halo, shalom jemaat sayangannya Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan lebih sungguh lagi hari ini? Amin. Kita lebih sungguh lagi. Tiba saatnya. Mari bersama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan Tuhan. pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yesus. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan Yes. keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, Kemuliaan Tuhan. bagi Dia selamanya. Kemuliaan baginya. Kemuliaan baginya. Come on, sekali lagi. Kemuliaan bagi Dia Selamanya. Haleluya. Yes. Mari come on, kita sambung
sambung pujian kita. Haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan bersama-sama. Woo! Sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa kuasa-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Kuatlah dan bertata, kuat dan berkuasa. Bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Ready Zarga. Katakan bersama, pemilik kehidupan. Yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan betapa kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, mukjizat dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Yeah. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan betapa kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Engkau Allah yang besar Tuhan, dan kami percaya kami punya Allah yang besar. Setiap kami diberkati oleh Tuhan. Amin. Katakan bersama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Allah yang memberkati setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami percaya ajaib Tuhan, rancangan-Mu, rencana-Mu atas setiap hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Yes Tuhan, kami tak akan goyah Yesus. Oh, ajaib Kau Tuhan, yeah, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. keadaanku. Sekalipun dunia menakutkan Tuhan, di dalam tangan-Mu ada kekuatan baru Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam Engkau Yesus. ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, Setia Tuhan, setia menolongku. Berseru, berharap dalam Yesus. ajaib Kau Tuhan. Oh, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. seluruh hidupku. Tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Yes Tuhan, seluruh hidupku. Tak akan Sekali lagi dengan iman, goyah katakan pujian ini. Oh, ajaib Kau Tuhan, Yesus, pegang tanganku Tuhan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku. Pada hambanya berserahkan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu seluruh hidupku. Tak akan goyah selamanya. Tak akan Goyah selamanya. Tak akan goyah
Haleluya, kami tidak akan kena khawatir karena Allah menyertai kami. Hari lewat hari kami boleh jalani bersama dengan Engkau. Dan di minggu pertama ini kami boleh ada semuanya oleh karena kemurahan Allah. Bapa, kami sudah memuji dan menyembah Allah. Kami tahu kami adalah umat pemenang, umat yang dicintai oleh Tuhan, umat yang diteguhkan oleh Roh Kudus menjadi milik Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu untuk menyaksikan kebesaran bahwa Allah dahsyat. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang kekasih, tidak terasa sudah 3 bulan lebih kita ada di dalam online. Tetapi saya harap ke depan kita bisa beribadah bersama. Baik, saya mau bicara bagaimana orang yang berkata saya adalah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Minggu lalu adalah hari Pantekosta, hari ke-50 di mana Roh Kudus dicurahkan. Orang Kristen banyak berkata saya orang Kristen, tetapi kehidupan Kristennya tidak nyata. Ya, kalau kita lihat dari 1 Samuel pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia yang lain. Perhatikan kalimat berubah menjadi manusia yang lain. Satu kerinduan Tuhan adalah orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus menjadi manusia yang lain. Nah, bukan berarti saudara berkata kalau gitu saya kayak Spider-Man gitu ya, Wonder Woman, The $6 Million Man. Tidak. Tetapi menjadi manusia yang lain adalah manusia yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Minggu lalu di hari pencurahan Pantekosta, firman Tuhan mengajar kepada kita untuk menunggu janji Bapa sampai janji Bapa digenapi dalam hidup kita. Bapak, Ibu dan Saudara, Roh Kudus ada di dalam manusia supaya mengembalikan manusia kepada gambar dan rupa Allah sesuai dengan Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Menurut gambar dan rupa kita, menurut karakter, menurut moralnya Allah. Hari-hari ini kalau kita melihat semua serba online Bapak Ibu ya. Beli barang online, sekolah online ya. Dulu zaman saya kalau anak-anak sekolahnya pakai Universitas Terbuka dibilang orang tuanya bokeh, kere. Padahal sekarang semuanya UT, Universitas Terbuka, SD terbuka, semuanya pakai online. Maka daripada itu saya mau berkata, kalau kita tidak siap menghadapi sebuah perubahan, saya juga gaptek, tapi saya belajar ya. Maka itu orang yang tidak mau berubah, saudara lihat, beberapa puluh tahun yang lalu handphone pertama kali saya punya adalah Motorola. Tapi sekarang mana ada handphone Motorola, ya kan? Terus keluar Siemens, mana sekarang handphone Siemens? Sudah tidak ada. Oh, diboomingin oleh Nokia. Si Nokia sekarang tidak mau inovatif, tidak mau berubah, akhirnya ditinggalin juga. Sekarang di mana-mana orang pakai handphone Samsung. Ya, di mana-mana orang Android. Dulu BlackBerry ngetop, sekarang mana lagi? Maka itu saya mau katakan kepada kita, manusia yang baru adalah manusia yang dipimpin oleh Roh, seperti yang Tuhan sampaikan kepada Saul. Oleh karena itu, bagaimana kita untuk bisa punya hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan? Saya dan saudara, hati ini perlu diubah, dimulai dari hati. Jagalah hati, karena terpancar kehidupan. Kita baca dulu Bapak Ibu, supaya Roh Allah menuntun hidup kita. Kita harus punya hati yang baru. Yehezkiel pasalnya yang ke-11. Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20, demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Perhatikan, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku
dan aku akan menjadi Allah mereka. Bagaimana Tuhan menjadi Allah kita? Bagaimana kita menjadi umat Tuhan? Kalau hati kita masih hati yang lama, masih hati yang penuh kebencian, masih hati yang penuh iri hati, masih hati yang penuh dendam, masih penuh kecewa, masih penuh marah. Kita selalu membandingkan orang lain dengan diri kita. Kita selalu membandingkan kenapa Tuhan orang lain nyaman kok saya tidak. Bapak Ibu, mungkin hari ini ada beberapa gereja yang menjalankan ibadah seperti biasa. Tapi saya mau berkata, saya tunduk pada peraturan pemerintah. Ya. Maka itu katakan kita harus punya hati yang baru. Hati yang taat. Hati yang boleh mengerti rencana Tuhan. Kalau hari ini kita nggak ngerti rencana Tuhan. Kita ini manusia yang dipimpin oleh Tuhan. Harus punya hati yang baru. Sekali lagi, harus punya hati yang baru. Hati yang dipimpin oleh Tuhan. Hati yang mengerti rancangan Tuhan. Kalau hari ini kita mulai gelisah, Tuhan berapa lama lagi? Tuhan tolong, tetapi orang yang punya hati baru dia berkata. Ketika gelisah itu pasti, itu manusiawi, tetapi dia akan berkata kepada dirinya. Percaya masih ada Tuhan untuk kita. Percaya Tuhan gak tinggalkan kita. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya melihat di sebuah Facebook, ada seorang rekan saya hamba Tuhan di Papua. Memang rekan hamba Tuhan ini adalah seorang yang sangat sederhana, boleh dibilang orang Papua asli. Bagaimana dia begitu mencintai sukunya Papua, supaya Papua ini tidak menjadi punah. Dia menampung anak-anak Papua di sebuah, ini gerejanya sebelahnya gitu loh Bapak Ibu ya. Itu adalah panti asuhan 2 lantai dengan 40 atau 60 anak, saya lupa, di Papua. Tiba-tiba terjadi kerusuhan antar kampung, rumah pendeta ini diratakan dengan tanah. Bukan itu saja, peternakan babi yang untuk menopang anak sekolah, anak makan dari panti asuhan itu pun habis dijarah. Ketika hamba Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan yang saya dengar dari pendeta desa di Papua, saya meneteskan air mata dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, dia katakan apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang ambil. Terpuji nama Tuhan. Kalau kita nggak punya hati yang baru, kita nggak bisa bilang seperti itu. Hati kita pasti berontak. Kenapa Tuhan? Saya melayani Tuhan. Saya sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saya setia. Rumah tangga saya setia. Saya tidak pernah seperti the word of merit. Saya tidak pernah selingkuh. Saya setia. Anak-anak saya didik firman. Tapi kenapa Tuhan? Hari ini saya alami membuat saya kecewa. Tidak. Pendeta itu berkata, kalau Tuhan kasih, Tuhan mau ambil. Itu haknya Tuhan. Karena Allah bisa membolehkan segala sesuatu. Itu hati yang baru. Hati yang baru adalah hati yang taat. Kita lihat lagi ya. Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-25 sampai dengan 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinku. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-ketetapan dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Lihat, Tuhan mau memberikan hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat, bukan hati yang keras. Hati yang keras adalah hati yang gak mau terima pandangan orang, hati yang gak mau dengar pendapat pimpinan, hati yang tidak mau dididik, diajar, itu hati yang keras. Tetapi Tuhan berkata, kalau Roh Kudus itu ada padamu, engkau akan diberikan hati yang baru supaya engkau taat. Dan hati yang baru itu membuat kita mengerti rencana Allah. Bapak Ibu, banyak sekarang hamba Tuhan berpikir, aduh, dengan adanya corona ini,
bagaimana saya hidup. Saya selalu berkata kepada jemaat, cukupkan diri Anda dulu. Beberapa jemaat ada yang telepon saya bertanya, Ibu Gembala sehat? Puji Tuhan, kami semua sehat. Saya yakin Bapak Ibu pun sehat. Terus mereka berkata kepada saya, bagaimana dengan gereja tidak ada penghasilan? Saya berkata, burung di udara Tuhan pelihara. Masakan kita enggak dipelihara Tuhan? Hati yang baru adalah hati yang taat pada rancangan Allah. Hati yang taat pada kehendak Tuhan. Hati yang tidak mengerti mungkin hari ini. Tuhan, kok ada Roh Kudus malah saya dibuat seperti ini, tahukah engkau? Hati yang taat ketika Roh Kudus memimpin, kita disiapkan menjadi umat pemenang untuk mengalami pemulihan demi pemulihan. Hati yang keras, contohnya Saul. Saul hatinya keras. Saul maunya ketika nggak boleh mempersembahkan korban, dia bilang, Allah, siapa Samuel? Saya ini raja, Samuel nggak datang-datang. Udahlah saya aja yang maju. Lihat Saul dimusnahkan Tuhan karena hatinya keras. Saul penuh kepahitan. Dengar, Saul penuh kepahitan. Ketika dia melihat Daud dieluk-elukan, Daud hebat. Saul pengen bunuh daripada Daud. Hati yang pahit bukan rancangan Tuhan. Hati yang taat, hati yang bisa mengampuni, hati yang baru, hati yang diubah Tuhan. Itu yang sedang Allah cari dalam diri orang percaya. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kelemah lembutan, kesetiaan, kesabaran. Bapak Ibu kita tahu itu. Tapi kenapa kita enggak praktekkan itu? Karena kita masih belum punya hati yang taat. Kalau Roh Kudus jamah hidupmu, kalau Roh Kudus memenuhi hidupmu, hati ini baru setiap hari. Karena air yaitu firman Tuhan, Roh Kudus terus berbicara kepada kita, mengalir di dalam hidup kita. Bapak Ibu, tadi saya membaca sebuah artikel di salah satu Instagram. Artikel itu menyatakan bagaimana hari ini satu gereja dengan gereja yang lain saling bersaing. Ada yang berkata ini Pantekosta ketiga. Ada yang berkata, saya nggak ngerti itu ayat Pantekosta ketiga di Alkitab, nggak ada itu. Kita masih kembali kepada firman. Bukan kata pendeta besar. Ada yang berkata perpuluhan bukan 1/10 tapi 20%. Belum lagi ada yang berkata, masa pandemi ini kalau Anda berani menabur gila-gilaan, sesudah pandemi akan Anda menuai gila-gilaan. Tapi awas, gila beneran. Alkitab mengajar kepada kita apa yang dikatakan firman. Aku akan memberikan hati yang taat, hati yang baru, hati yang ngerti rencana Allah. Kalau engkau nggak ngerti, banyak yang dirumahkan, banyak yang di PHK, anak-anak sekolah mulai berkata nggak tahu kapan masuk, mulai membuat gelisah, udah mau ke mall, katanya mall pun sudah buka, tetapi kalau ke mall ntar ada virus apa kagak, menggunakan new normal, apa-apa cuci tangan, ya. Ini kayak zaman perjanjian lama, benar wuduh. Makanya itu belajarlah punya hati yang baru, hati yang taat, hati hamba yang mau ikuti rancangannya Tuhan, yang mau ikuti kehendaknya Tuhan. Tuhan bawa saya kemana, Tuhan atur. Lihat daripada ketaatan. Hati yang baru adalah hati yang diubah. Hati yang baru adalah hati yang dimana Roh Kudus ada. Hati yang baru adalah hati yang diisi oleh firman. Hari ini kita bagaimana? Apakah ada perubahan dalam hidup kita? Apakah ada pembaharuan dalam hidup kita? Apa hati kita masih penuh kepahitan, kekecewaan, kita selalu memandang salahnya orang? Belum tentu kita itu benar. Dan belum tentu orang itu salah. Banyak orang berkata, kenapa saya ikuti
aturan PSBB. Saya jawab, kan PSBB pembesaran seluruh bagian badan. Tetapi bukan itu, kita harus taat pada rancangan pemerintah. Kita harus taat. Saya katakan saya belajar taat. Bagaimana saya mencintai Tuhan kalau saya nggak ada ikut aturan pemerintah. Saya harus urus gugus tugas, saya harus urus kecamatan, saya harus izin lurah dan sebagainya, menyatakan bahwa gereja kita ini bebas COVID. Nah, saya harus disinfektan dulu, saya harus siapkan semuanya. Kalau ngikutin emosi cepat saya buka, tapi hati yang taat, hati yang baru taat, hati yang baru dipimpin Tuhan, hati yang baru bukan hati yang keras semaunya aja. Maka itu orangnya dipimpin Roh Kudus. Itu hatinya baru. Lepas pengampunan. Ada pujian. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Orang yang penuh Roh Kudus, diapain pun dia akan berkata, Tuhan Engkau pembela saya. Bapak Ibu, sebelum tahun 2005 saya urus IMB gereja, saudara. Dulu gereja kita itu cuman sampai tiang sana. Ya, ini adalah rumah pastorinya Mas Ivan. Waktu itu gereja sempit sekali. Yang biasa kita pakai buat perjamuan kudus masih mundur 1 meter. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Mas Ivan ngukur, ada dari petugas untuk keluarin IMB, itu kita di gereja kita diukur. Sebenarnya gereja kita sampai pintu samping itu. Ya, harusnya sebelum pintu samping udah tertutup cuma 6 meter. Waktu itu tim pengukur datang ke gereja kita. Saya bilang, Pak silakan diukur. Ada 10 orang, saya ingat gak bakal lupa. Salah seorang ibu duduk di sana. Dia berkata kepada saya, Bu Marta tolong dampingi. Ya, saya mengukur, saya bilang silakan Pak ukur. Saya berdiri di meja perjamuan itu. Saya pegang, saya cuma berkata dalam nama Yesus. Seharusnya sampai pintu itu mundur. Mundur. Terus mundur keluar. Keluar. Supaya gereja ini izinnya keluar, Tuhan tolong. Ketika ditarik sampai ujung jalan, di tengah-tengah itu harus 25 meter. Orang itu bingung, loh kok meterannya makin terus. Mundur lagi dia. Terus lagi, terus dia katakan, Bu, Ibu lagi ngapain sih? Saya lagi jampe Bapak. Dia ketawa, pantes Bu. Meteran saya tuh harusnya gereja Ibu ini dirombak. Hanya 6 meter. Tapi kenapa bisa mentok percis? Pintu itu pas kita nggak melanggar garis sepadan. Saya katakan karena saya punya Tuhan. Hati yang baru itu nggak khawatir. Ketika dia takut, dia melibatkan Tuhan. Dia meminta Tuhan memimpin. Maka itu Bapak Ibu dan Saudara, hari ini hati yang baru itu hati yang taat. Hati yang ngikutin maunya Tuhan. Mari yuk, Tuhan izinkan kita masuk di dalam masa zona corona ini. Bukannya membuat kita menjadi tawar hati, tetapi taat pada rancangan Tuhan. Mengerti bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Jangan biarkan kekecewaan sakit hati itu ada. Tapi minta curahan air yang selalu baru menjamah hidup kita. Saya nggak mau lihat salah A, salah B, salah C. Karena saya juga belum tentu benar. Oh dulu kalau saya punya prinsip saya benar, sampai kapanpun saya akan bela kebenaran. Tapi sekarang saya belajar apa yang Tuhan mau dalam hidup saya buat dah. Saya nggak mau berontak, saya mau taat. Bapak Ibu, sebelum saya tutup firman Tuhan ini, 1 poin yang saya mau sampaikan, ada 3 poin. Miliki hati yang benar-benar dirubah Tuhan. Hati yang dipimpin oleh Tuhan. Hati yang bisa melupakan kehidupan yang lama jadi ciptaan baru. Udah. Roh Kudus masuk hati saya. Roh Kudus pimpin hidup saya. Dia bisa mengubah gereja ini sudah putus keluar, gak bisa. IEB-nya stop. Tapi kalau Tuhan bersama dengan kita, dia bisa buat segala sesuatu. Kesimpulannya adalah hati ini. Allah mau hati yang baru memimpin hidup kita. Hati yang diisi Roh Kudus, yang memimpin setiap langkah kita.
hati yang dibuang yang lamanya, mengalir air kehidupan. Firman Tuhan, Roh Kudus membuang kecewa, sakit hati, dibentuk menjadi buah. Saudara lihat, sebuah pohon yang berbuah dibersihkan Tuhan, yang tidak berbuah ditebang. Hari ini engkau berbuah atau tidak tergantung engkau dan saya. Dibersihkan gak sama Tuhan? Kalau pohon itu berbuah, Tuhan bersihkan. Tuhan mau, kalau kita mau berbuah, Tuhan bersihkan. Keegoisan kita, kesombongan kita, kehidupan kita, kebencian kita, akar pahit kita, dan dampak kita dibuang oleh Tuhan. Tuhan mau pulihkan. Tuhan mau pulihkan. Hari ini mari, hati yang baru Tuhan sedang siapkan. Hati yang mau taat, hati yang mau berjalan di dalam Tuhan, hati yang menghargai pimpinan Tuhan, terlebih Tuhan menuntun setiap langkah kita. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa, kita akan naikkan satu pujian. Ku tak membawa apapun juga saat aku datang dan saat aku kembali, tapi aku minta hati yang baru, hati yang taat, hati yang dibersihkan, hati yang dipimpin oleh Roh Kudus, dibuang hati yang lama, hati yang kotor, supaya rancangan Allah nyata. Ku tak membawa apapun juga. Hurabata shikaramana yalabata shikala. Sebelum kita melayani perjamuan kudus, minta sama Tuhan. Ku tak membawa apapun juga Tuhan. Apapun juga Saat aku datang, saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua Tuhan. ku tinggal semua. Pada akhirnya, Pada akhirnya saat aku kembali Bapa, saat ku kembali ke surga, inilah inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertaat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh. dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapa, inilah hati kami, hati hamba, hati yang mau dibentuk, hati yang mau dipimpin, hati yang mau taat jalan dalam rencanamu Bapa. Karena kami sadar semua hanya anugerah Allah saja. Apa yang kami miliki, apa yang kami punya, itu sumbernya daripadamu Bapa. Hamba berdoa, kami kuat, kami sehat, kami menang, kami diberkati Allah. Layakkan kami untuk terima tubuh dan darah Kristus. Hati ini, hati yang taat. Semua hanya anugerah Tuhan. Haleluya. Karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu.
Bapak Ibu di rumah, siapkanlah tubuh dan darah Kristus. Hurabata sikala mana-mana tasikara mana ya lalalasi. Bapak Ibu, yang kita pegang ini roti akan ketika kita makan menjadi tubuh Kristus. Oleh karena itu, angkatlah tubuh Kristus jauh di atas kepala kita. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Angkatlah tubuh Kristus jauh di atas kepala kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku adalah benar-benar akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kita angkat tubuh Kristus jauh di atas kepala kita dan kita akan makan tubuh Kristus untuk kita dibangkitkan dalam janji Allah di akhir zaman. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus. Angkatlah cawan Kristus jauh di atas kepalamu. Inilah janji Allah, darah yang tertumpah. Cawan penebusan dosa kita. Inilah cawanku sebagai tanda perjanjian baru. Kita minum darah Kristus di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Berdoalah, ambil waktu sejenak. Katakan, Tuhan, beri aku hati yang baru, hati yang layak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Dan aku sudah bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Aku akan dibangkitkan Tuhan. Urabatasi kalamana yala bataya. Bersyukur buat keluargamu. Bersyukur buat kesehatanmu. Bersyukur buat pekerjaanmu. Bersyukur buat anak-anakmu. Bersyukur buat sekolahmu. Bersyukur, dia baik. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hurabatasi kalamana. Inarabatasi kalamana yala bataya lalalasi. Karena salibmu kemenangan, Engkau yang berkuasa, sanggup, Allahku sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu mujizat Allah terjadi di hidup kami. Janji Allah digenapi dalam hidup kami. Beri kami hati yang baru, hati yang selalu mau diperbaharui oleh kebenaran firman, hati yang diisi oleh kuasa Roh Kudus, hati yang taat, hati yang mau dipimpin oleh Tuhan, dijauhkan dari hati yang keras, hati yang tidak tunduk pada rancangan Allah. Hamba berdoa saat ini, Tuhan, berkati jemaat-Mu. Yang usaha Tuhan berkati, yang bekerja Tuhan berkati, ibu rumah tangga, anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kami percaya Tuhan, masa mujizat Allah ada. Bahkan Allah sanggup memulihkan berlipat kali ganda. Anak-anakmu yang melayani, WL, singer, pemusik, tim CCC hari ini, kami boleh penuh urapan Allah mengalir dalam hidup kami. Kami percaya Indonesia akan pulih Tuhan, pulih dengan sempurna. Pulih, ekonominya pulih, masa depannya pulih, pemerintahan kami pulih, lingkungan kami dipulihkan Tuhan. Dan kami boleh beribadah bersama kembali. Kami berdoa saat ini, menopang para medis, dokter. Tuhan tolong beri kepada mereka kekuatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Biar mereka boleh mengenal siapa juru selamat yang sesungguhnya. Hamba berdoa saat ini, Gembala sidang Tuhan beri kesehatan. Para hamba-Mu Tuhan beri kesehatan. Pendeta Daniel yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan.
supaya dia bisa melayani Tuhan kembali. Hamba berdoa saat ini, kalau ada yang lemah, Tuhan tolong ingatkan. Di masa online ini kami harus kuat iman kami. Karena kami tahu Tuhan, masa penampian antara orang benar dan tidak benar. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara kekasih, terimalah berkat kasih karunia Allah yang menyertai engkau dan masa depanmu, keluargamu, keluar masukmu, dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.